Saya dari sejak muda, sekarang masih merasa muda. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Saya merasakan tangan mereka sangat keras. Terutama emak-emak itu. Kalau sudah pegang tidak mau dilepas. Apalagi ada sekarang ini fenomena gemoy-gemoy itu loh. Ada emak-emak yang cubit pipi saya. Sakit lagi. Inilah demokrasi. Rakyat ingin menyentuh pemimpin-pemimpinnya, saudara sekalian. Dan saya merasa bahagia. Saya tidak merasa tua kalau di tengah rakyat Indonesia. Ada yang ngejek saya juga. Prabowo bisanya jualan Pak Jokowi saja. Loh, aku timnya Jokowi, kenapa enggak? Ya. Masa gue mau jualan orang lain? Iya kan? Emang gue goblok? Saudara-saudara, hampir semua survei menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo sekarang mengalami dan menerima dukungan positif dari lebih 75% rakyat Indonesia. Untung konstitusi kita tidak mengizinkan lebih dari 2 periode. Kalau enggak, gue nggak bisa jadi capres lagi nih. Kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak ragu-ragu mengatakan IKN akan kita lanjutkan. BPJS kita lanjutkan. Kartu Prakerja kita lanjutkan. Kartu Indonesia Pintar kita lanjutkan. Hilirisasi kita harus lanjutkan dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan saudara-saudara. Karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia. Suatu saat saya dipanggil, Pak Jokowi mengatakan kepada saya, Menhan. Beliau kadang-kadang panggil saya Menhan, tapi kalau sudah di luar jam dinas sering beliau panggil saya Mas Bowo. Beliau sampaikan berapa kali, Menhan, kalau kita tidak hilirisasi, tidak mungkin rakyat kita makmur. Beliau katakan itu. Kalau kita tidak teruskan hilirisasi, tidak mungkin Indonesia menjadi negara kuat, negara hebat. Beliau katakan berkali-kali, benar, banyak negara risau, banyak negara tidak suka kalau kita hilirisasi. Mereka maunya ambil barang kita, ambil bahan kita,
murah. Kemudian bahan kita diolah di pabrik mereka, habis itu mereka jual produknya dengan puluhan kali nilainya kepada kita. Saudara-saudara, Pak Jokowi berani dan tegas mengatakan no, mulai saat ini kita tidak mau lagi jual bahan-bahan kita murah kepada bangsa lain. Karena itu, ya, saya bersatu dengan Pak Jokowi tidak hanya karena hubungan baik, karena pemikiran kita, strategi kita, pandangan kita untuk Indonesia maju sama. Ideologi kita sama. Ideologi kita sesungguhnya adalah cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Cita-cita Bung Karno dari sejak awal. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus pastikan sumber daya alam kita harus bisa memberi nilai tambah sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa kita sendiri, saudara sekalian. Kita harus punya mobil buatan Indonesia, motor buatan Indonesia, pesawat terbang buatan anak-anak Indonesia, kereta api buatan anak-anak Indonesia, televisi, komputer, alat-alat, gadget digital buatan anak Indonesia. Semuanya harus bisa kita buat, saudara-saudara. Kita tidak mau jadi pasar untuk orang lain. Kita mau jadi bangsa yang bisa memproduksi barang-barang hebat-hebat, industri yang hebat-hebat. Kalau kita mau perbaiki kehidupan rakyat, kita harus berpolitik. Tapi politik kita harus politik yang benar, politik yang baik, politik yang ikhlas, politik yang berbakti kepada negara, bangsa dan rakyat, dan bukan politik menjelek-jelekan, bukan politik ngenyek-ngenyek, bukan politik cari-cari kesalahan, tapi politik mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak Indonesia nanti tidak boleh hanya mendapat pekerjaan dengan upah murah. Kita tidak mau jadi bangsa UMR. Kita tidak mau. Kita mau jadi negara yang maju, negara yang makmur. Anak-anak kita harus hidup terhormat, saudara-saudara sekalian. Cita-cita kita menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Itu cita-cita yang mulia, itu cita-cita yang harus kita pegang. Kita harus berani mengatakan itu. Saudara-saudara, kita tidak mau hanya negara per kapita, bukan per kapita yang kita inginkan. Kita ingin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan bangsa Indonesia harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, beranikah kita punya cita-cita yang tinggi? Kita bangsa yang berani atau tidak? Berani? Menurut saudara-saudara, mampu atau tidak kita menghilangkan kemiskinan dari Indonesia? Kita harus menghilangkan kemiskinan, menghilangkan korupsi. Kita harus buat landasan yang kuat di atas landasan yang sudah dibangun Pak Jokowi. Lebih kuat lagi untuk kita lompat menjadi negara hebat. Dan di situ anak-anak muda harus siap.
Kita harus berani juga menyiapkan anak-anak muda kita. Kalau kita tidak siapkan sekarang, kapan mereka siap, saudara-saudara sekalian? Saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah, mampu. Anak muda pengalaman saya, kalau diberi tugas, kalau diberi tantangan, dia akan matang. Kalau tidak diberi kesempatan, ya tidak akan matang-matang. Jadi memang waktu itu saya dihadapkan dengan pilihan. Orang pengalaman, benar. Mungkin bisa dikatakan calon yang saya pilih. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih. Saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih. Kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Saya juga dulu selalu dibilang termuda, komandan kompi termuda, komandan batalion termuda, jenderal termuda, dan selalu dikait-kaitkan. Oh, dia itu naik pangkat karena anaknya Pak Sumitro, karena mantunya Pak Harto. Kalau gue naik gunung gendong ransel, di mana Pak Mitro? Di mana Pak Harto? Iya kan? Enak aja, tapi kita hormat. Kita bersyukur kepada orang tua kita, ya. Mas Gibran, jangan ragu-ragu, Mas Gibran. Kau harus bangga dengan orang tuamu. Saya aja bangga kok. Dengan memberi program kita, memberi strategi kita, memberi gagasan kita. Habis kita beri gagasan, ya nggak apa-apa kalau joget. Karena bangsa kita memang senang joget. Setiap suku ada jogetnya, iya kan? Benar. Di Jawa Barat namanya apa? Jaipong. Di Timur namanya TB-TB. Di Papua namanya Yosvim. Iya kan? Di Maluku, di Minahasa, di mana-mana ada kok. Iya kan? Bung Karno aja suka joget kok. Gue ada tuh fotonya. Saya bersumpah di hadapan saudara-saudara. Siapapun yang dipilih rakyat, saya akan hormati dan saya akan dukung. Kalau rakyat memilih calon nomor 1 atau nomor 3, kalau itu keputusan rakyat, saya akan hormat dan saya akan dukung. Dan saya sudah buktikan, 2 kali saya kalah, 2 kali saya hormat, 2 kali saya dukung, 2 kali saya hadir pelantikan lawan yang mengalahkan saya. Dan saya ingin menyampaikan saudara-saudara di sini, kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran, saya akan merangkul
semua kekuatan di Indonesia. Tidak akan ada yang saya tinggalkan. Saya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya. Baik yang cinta dengan saya dan juga yang membenci saya akan merangkul, saya akan melindungi, saya akan berbakti. Saya sudah katakan dari sejak saya perwira muda, ya saya sudah rela berkorban jiwa dan raga saya untuk bangsa dan rakyat saya. Bahkan dalam kehidupan saya sudah 3 kali saya merasa sudah mau dipanggil dan saya sudah ucapkan 2 kalimat syahadat dalam hidup saya. Karena itu, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan di sini sebelum Yang Maha Kuasa memanggil saya ingin berbakti, saya ingin bekerja, saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Boleh saya beri pantun? Dari Jakarta menuju Mamuju, berjalan santai bersama kawan. Para pejuang politik Indonesia Maju, mari jemput kemenangan bersama Prabowo Gibran. Boleh satu lagi pantun? Minta izin ke ketua TKN. Boleh Pak? Enggak berani gue kalau dia enggak setuju. Pergi memancing bersama teman. Memancing sebentar dapat ikan mas. Mari kita menangkan Prabowo Gibran untuk mewujudkan Indonesia Mas. Pantun ketiga boleh? Hidup rukun bersama tetangga. Mari kita saling menyapa. Kalau ada yang menjelekkan kita, mari kita joketin saja. Ya, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Prabowo Subianto.